Oke, balik lagi. Di sini saya akan membuat sebuah program yang dimana di sini saya sudah mempunyai studi kasusnya atau latihannya. Di sini kita akan membuat entry buku alamat yang dimana kita akan membuat sebuah kelas yang memuat data-data pada buku alamat seperti tabel di bawah ini yang ada nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Dan kita akan buat implementasinya dari metode asesor metode dan mutator metode dan juga konstruktor. Terus yang kedua kita akan membuat buku alamat yang dimana kita akan membuat sebuah kelas lagi yang namanya buku alamat yang dapat menampung 100 data di dalamnya. Dan kita akan gunakan kelas yang telah dibuat pada nomor pertama dan kita akan mengimplementasikan metode yang ini, asesor metode dan mutator metode, pada buku alamat yang ini. Oke. Kita akan langsung saja mulai programnya. Kita buka NetBeans-nya dulu. Oke, kita buat folder baru. Next, kita namakan dengan entry buku alamat aja. Entry buku alamat. Oke, enter. Oke, dan di sini kita akan membuat satu file lagi untuk file Java class-nya. Kita buat dengan kita namakan dengan entry book aja. Entry book. Oke. Entry book ini adalah sebuah kelas yang untuk mengimport ke main programnya. Kita akan membuat programnya dari entry book ini dulu, dari Java class-nya dulu. Oke, kita akan buat di sini. Kita akan menggunakan private string name sama dengan new string 100. Di mana 100 ini adalah maksimal dari data yang akan kita tampung. Seperti yang ada di soal nomor 2 tadi. Ini kita akan buat sebuah kelas yang dapat menampung 100 data di dalamnya. Oke. Setelah kita buat seperti ini, kita copy aja. Kita buat 4 karena kita akan memasukkan nama, alamat, nomor telepon, dan juga emailnya. Alamat, terus teleponnya, nomor telepon, dan juga email. Oke. Oke, kita buat lagi di sini private static student count dan satu lagi private static indeksnya. Oke. Kita buat di sini, kita ketik public untuk akses ininya ya. Public entry book. Oke. Terus student count. Oke. Oke. Kita akan buat lagi di sini asesor metodenya. Ketik public string get name. Terus parameternya di dalamnya isinya adalah index. Terus return value. Oke. Return ini adalah untuk pengembalian nilainya ya. Oke. Kita buat lagi. Kita akan membuat 4 di sini untuk masing-masing atributnya ya. Oke. Sini get name, get alamat.
Terus get nomor telepon. Enggak, get ini aja, get telepon. Terus get email. Oke. Setelah kita buat seperti itu, kita akan buat mutator metodenya. Sini kalian klik public void set name. Terus parameternya berisi ini semua: string, nama, terus index, terus ada string alamat ya tadi, alamat, terus string telepon, terus gini aja, terus emailnya, string email. Oke. Tutup, terus kita buka. Sini kita akan ketik name, terus index sama dengan nama. Buat lagi alamat yang ini ya, sama seperti ini. Kita akan masukkan dia ke dalam nama. Jadi ini adalah variabelnya. Alamat terus index sama dengan alamat. Terus telepon index sama dengan telepon. Terus emailnya index sama dengan email. Oke. Udah. Setelah membuatnya, dan di sini kita akan buat student count dan plus-plusnya. Oke. Return student count. Oke. Terus di sini sudah selesai untuk entry booknya untuk kelas buat import ke main programnya, dan kita akan mulai program main programnya. Oke, di sini kita akan menggunakan buffer reader. Yang pertama kita import dulu, import java.io buffer reader. Yang kedua import java.io.inputStream, dan yang ketiga adalah java.io.ioException. Oke.
Sampai sini. Kita akan mulai programnya. Di sini kita akan masukkan dulu library-nya, importannya. Kita klik buffer it reader sama dengan belum, buffer it reader data in sama dengan new buffer it reader terus dalam kurung new input stream. Input stream reader. Setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat variabelnya, variabel variabel nama, alamat, telepon, dan email. Oke, kita buat variabelnya dengan tipe data string nama, nama sama dengan new string, seperti tadi, seperti di entry book tadi, Java class-nya sama dengan string 100. Kita copy aja, buat 4, ada nama, alamat, terus telepon, dan emailnya. Oke. Setelah kita buat seperti ini, kita masukkan Java class-nya yang ini dengan cara kita ketik entry book terus nama variabelnya, contohnya nama namebook aja, namebook sama dengan new entry book. Oke. Ini artinya kita akan memasukkan nilai ini ya, ini kelas ini semua, kelas entry book ini ke dalam namebook dengan inisialisasi seperti ini, entry book, terus diikuti dengan nama variabelnya namebook sama dengan new entry book. Terus di sini kita akan menggunakan perulangan. Kita ketik di sini for, terus in i sama dengan, kita akan buat satu variabel di sini, variabelnya dengan nama i sama dengan 0, terus i kurang dari 2. Ini untuk datanya, yang artinya datanya tidak akan lebih dari 2. Data inputannya tidak akan lebih dari 2. Kalau kita klik di sini 5, maka data inputannya tidak akan lebih dari 5. Karena di latihan soalnya tidak menjelaskan bahwa kita akan membuat berapa data, maka di sini saya akan buat 2 saja. 2 data. Terus di sini kita akan kasih increment-nya. Oke. Kita buat sistem out-nya. Input nama. Terus di sini kita akan buat try catch-nya. Untuk mendeteksi bahwa kalau dia tidak ada inputannya maka error. Kita buat try-nya di sini. Terus catch-nya di bawah sini. Catch.
Terus dengan parameternya IO exception. IO exception ini adalah untuk mendeteksi bahwa kalau ada error di dalam ininya, programnya ini. Oke, di try-nya sini kita akan input nama tadi, yang nama yang ini, variabel nama. Karena di sini kita di sini membuat inputan untuk namanya dulu ya, terus alamat, terus nomor telepon, terus juga email. Di sini kita klik nama, terus kita masukkan sama dengan data in readline. Oke. 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 Di sini kita selesai membuat namanya. Terus kita akan buat apanya, alamatnya kita copy aja. Kita buat 4 ya. Oke. Di sini input namanya udah. Terus alamat, input alamatnya, dan di sini kita ganti dengan alamat. Terus input nomor teleponnya. Sini ganti dengan telepon. Terus di sini input emailnya. Oke. Setelah diinput semuanya, setelah diinput keempat-empatnya, kita akan membuat di sini untuk outputannya. Di sini kan kita membuat try case-nya. Sini kita membuat inputannya untuk dikeluarkan ke dalam outputnya. Dan di sini kita akan membuat untuk mencetaknya. Kita buat lagi seperti di atas. Kita buat for, terus in i sama dengan 0, terus i kurang dari 2, dan i plus plus. Oke. Terus di sini kita akan buat kita akan pasang ininya kelas yang di sebelahnya, yang entry book. Kita akan pasang di sini. Di sini kan kita telah memasukkan kelas entry book ke dalam variabel namebook. Makanya di sini kita akan menggunakan namebook. Oke, klik namebook, terus mutator metodenya set name, di mana set name ini ada nama, terus ada variabel-variabel di dalamnya, nama, alamat, telepon, dan email. Tapi di sini kita akan masukkan variabel i-nya ke dalam sini, dalam nama, agar dia dapat mengakses ininya, try case-nya. Terus kita masukkan ke dalam alamatnya juga, nomor telepon, dan email. Oke. Oke. Terus kita akan membuat untuk outputannya. Kita buat di sini di bawah namebook, kita sort aja agar tampilannya lebih menarik. Kita seperti ini aja, terus
pesawat lagi. Bentar, kita masukkan aja dulu. Yang pertama adalah nama, terus di sininya kita tambahkan namebook, terus dot get name, terus masukkan i-nya. Oke, kita buat di 4. Kita masukkan alamatnya, terus nomor telepon, terus emailnya. Di sini juga jangan lupa diganti alamat, telepon, dan emailnya. Oke, dah. Ntar. Ya. Ini ada apa? For in variable i is already defined method mainstream. Wait for sorry. Di sini salah ya. Terus harusnya tutupan untuk for yang pertama tadi seharusnya di sini. Oke, udah. Jadi, dan di sini kita buat lagi untuk tampilannya supaya lebih enak dilihat. Oke. Terus kita buat di luar sini untuk total jumlah siswanya. Oke. Total jumlah siswa terus ditambah dengan entry book tadi, entry book dot get student count. Ya. Nih. Oke, dan untuk program yang pertama sudah selesai. Di sini kita akan mencoba run. Kita run dulu. Ya, jadi kita input nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Kita input nama lagi, B2, dan oke. Total jumlah siswa sama dengan 2. Di sini sudah ada buku alamatnya, entry buku alamatnya sudah jadi. Di mana di sini ada 2 data ya di dalam, karena di sini di dalam perulangannya di sini kita menginisialisasikan di sini 2, bahwa datanya tidak akan lebih dari 2. Dan di sini kalau kita ganti dia menjadi 1, maka datanya tidak akan lebih dari 1. Kita coba run. Oke. Kita klik aja. Nah, maka total jumlah siswa ini sama dengan 1. Oke, dan untuk program yang pertama sudah selesai. Dan yang kedua kita akan membuat program yang keduanya, latihan soal yang kedua, di mana di sini kita akan membuat buku alamat yang dapat menampung 100 data di dalam, dan gunakan
kelas yang telah dibuat pada nomor pertama. Yang artinya kita akan membuat package baru ya. Berarti kita akan membuat package baru di dalam folder entry buku alamat, di mana package itu dapat mengakses package yang ini. Coba kita buat dulu. Entry buku alamat, kita buat new di sini. Java package. Terus new package ya. Oke, begitu gitu aja. Terus di sini kita akan buat new file di sini. Sorry. Kita buat new. Bentar. Bentar guys. Kita buat new file ya. Bentar. Bentar ya. Sini kenapa nggak jadi? Buat file. Terus coba kita next aja. Terus package. Oh ya, udah new package. Oke. Kita akan buat di sini kelas buku alamat. Ini kalau begini. Alamat, enter. Oke. Sorry tadi agak lama. Oke, di soal ini kan menjelaskan bahwa kita akan menggunakan kelas yang ada pada nomor pertama ini. Jadi kita akan buat package baru di dalam folder entry buku alamat, di mana new package ini bisa mengakses ini package yang ini, my company entry buku alamat, ke file kelas yang ini. Oke. Pertama kita buat dulu programnya, kita import dulu. Bagaimana cara new package yang ini dapat mengakses package yang ini? Di sini kita buat dulu, kita import dulu ya. Kita import buffer readernya dulu. Terus import lagi input stream reader. Oke. Oh, sorry. Oke, input stream reader udah. Wait, tunggu. Oke. Dan iOS exception-nya. Oke. Dan di sini kita akan import package-nya dengan cara kita ketik aja import di sini. Terus nama package-nya. Di sini karena nama package-nya my company entry buku alamat, maka kita ketik di sini sama persis seperti package yang ini, yang pertama ini. Package yang ini ya. Di sini sudah ada rekomendasikannya. Kita enter aja buku alamat dan udah. Kita di akhir ini, di akhir bagian ini kita tambahkan bintang agar dapat mengakses kedua file tersebut. Oke. Dan kita akan mulai saja programnya. Oke.
Di sini kita akan import dulu untuk apanya, untuk dapat mengakses entry book ini. Kita import dengan cara seperti tadi, seperti yang di nomor 1 tadi, dengan cara ketik seperti ini, entry book, terus diikuti dengan nama variabelnya dan diikuti dengan sama dengan new entry book. Oke, di sini kita ketik entry book sama dengan entry book, terus name book sama dengan new entry book. Oke. Dan yang kedua adalah buffer reader-nya. Buffer reader data in sama dengan new buffer reader. Wait. Udah, kenapa ya? Coba ini sama dengan buffer reader, terus system in. Oh, enggak, input stream dulu. New input stream reader, terus system in. Oke. Dah. Terus titik koma. Oke. Biar rapi-rapi. Terus kita akan buat di sini. Oh, sorry. Di sini kita lupa untuk menaruh public class-nya. Tadi salah ya. Tadi di pas membuat file barunya, di situ saya klik untuk Java class-nya, bukan untuk Java programnya. Jadi kita klik aja di sini public class, public static void main, terus dengan diikuti dengan string rgs. Oke. Tutup. Nggak, kita copy aja. Oke, kita tutup di sini. Oke, udah. Oke, kita mulai saja programnya lagi. Di sini kita akan membuat 4 variabel dengan nama tadi ya, seperti di entry book. Kita buat string terus nama sama dengan new string, terus parameternya, bukan parameter, arraynya, dan inisialisasi 100, dimana 100 ini sudah saya jelaskan tadi, maksimal tampung datanya adalah 100. Oke, kita copy aja, kita buat lagi seperti tadi, kita buat 4. Oke, dengan ini beda alamat, terus telepon, terus emailnya. Oke, udah. Dan kita akan buat lagi 2 variabel di sini dengan tipe data string untuk menampung apanya. Kita buat x di sini sama dengan ini stringnya, string kosong, dan kita buat di sini y aja, string kosong lagi. Terus kita buat lagi di sini variabel dengan tipe data string. Kita deklarasikan variabelnya dulu dengan tipe data integer, bukan string ya. Terus di sini jumlah. Oke.
Di sini karena seperti di soal, eh, di sini karena kita akan buat 4 masukan untuk data, inputan data. Ya, ada masukkan data, menghapus data, menampilkan data, dan update data. Maka di sini kita akan menggunakan kita lanjut. Di sini kita telah membuat dua variabel dengan tipe data integer, dan di sini kita akan menggunakan metode perulangan do while. Klik do aja di sini, terus kita klik try dan catch. Oke, kita buat untuk tampilannya, kita sort aja. Yang pertama adalah untuk memasukkan data seperti tadi, memasukkan data, terus kita copy, kita buat dia 4. Oke, masukkan data. Yang kedua, menghapus data, dan yang ketiga apa tadi, menampilkan seluruh data, dan yang terakhir itu update data. Oke, kita rapikan seperti ini. Oke. Dan kita akan membuat satu lagi untuk close-nya. Sorry. Kita buat satu lagi di sini, close, untuk keluar ya. 2, 3, 4, oke, 5. Oke, udah jadi seperti ini. Kita tambahkan di sini aja. Kita akan rapikan. Oke, kita buat seperti ini. Kita buat lagi di bawahnya. Oke. Terus di sini kita akan masukkan data X-nya. Yang tadi, stringnya, variabel X-nya. Kita ketik X di sini, terus sama dengan data in readline, di mana X ini dapat mengakses data yang kita ketik di outputannya di sini ya. Oke, kita buat seperti ini. X sama dengan data in, terus bentar ya, X sama dengan data in sama dengan readline, terus kita buat untuk IO exception-nya. Kita titik koma dulu, sorry, titik koma. Ini kita ketik IO exception, dan untuk tampilannya, di mana IO exception ini jika kita tidak memasukkan data, maka dia akan tertulis error. Oke, lanjut. Kita lanjut, dan di sini kita akan menggunakan metode perulangan. Kita akan menggunakan bukan metode perulangan. Kita akan menggunakan di sini suatu kondisi ya. Di sini kita akan menggunakan switch case. Oke, kita ketik aja di sini switch, terus
dengan parameternya, dimana ini integer dot parse in bukan ya x, dimana ini kita akan mengkonversikan nilai x-nya ya. Oke, kita buka seperti ini dan kita akan mulai dengan dari case pertama, case 1. Case 1. Bentar, biar lebih rapi. Case pertama, kita gunakan kita input dulu. Tampilkan dulu. Di sini kita tampilkan dulu itunya, tampilannya. Kita masukkan seperti ini, kita buat south, terus kita di sini contohnya pemasukan data. Terus kita buat lagi di sini masukkan jumlah siswa. Oke. Dan kita mulai try-nya. Kita di sini klik try. Untuk inputannya dan catch untuk mendeteksi errornya. Oke. Kita mulai dari sini. Kita klik Y di sini. Y sama dengan data in terus readline. Terus di sini kita ketik IO exception-nya. Oke. Seperti ini. Terus di sini kita akan isi variabelnya. Tadi kan variabel jumlahnya adalah 0 ya. Jadi kita ketik di sini jumlah sama dengan integer dot parse in y-nya. Oke. Sini kita pakai for in i sama dengan 0, terus i kurang dari jumlah, terus i plus plus. Oke. Terus kita sort, kita tampilannya data ke 1, bukan, ini data titik 2 terus ditambah dengan i ditambah dengan 1, terus udah ya. Udah. Terus di sini kita akan mulai dari section namanya, karena ini case pertama. Kita akan masukkan section pertamanya, kita sort, terus di sini nama titik 2, ntar baru try
Untuk inputannya try, terus wait, astaga. Kita ketik di sini try, terus catch-nya kita masukkan di sini untuk namanya, nama, terus terus sama dengan datain sama dengan bukan sama dengan dot readline. Oke. Terus masukkan IO exception-nya. Oke. Kita buat seperti ini. Yang kedua, kita akan masukkan section alamatnya. Di sini kita akan copy aja. Kita copy aja biar cepat. Kita akan membuat 4. Yang pertama nama, yang kedua alamat, yang ketiga nomor telepon, dan yang keempat adalah email. Oke. Dan di sini kita akan ganti alamat, terus nomor telepon, terus di sini email. Oke. Apa ini? Wait. Sorry. Itu pentingnya untuk kita mengecek dulu ya apa kesalahan kita agar kita tahu di mana tempatnya. Oke. Setelah kita buat 4 seperti ini, kita buat untuk for in-nya seperti ini. Terus bentar, ini di sini kita buat for di sini in, baru seperti tadi i sama dengan 0, terus titik koma, terus i kurang dari jumlah, terus i plus plus. Dan di sini kita akan sort untuk tampilannya. Kita buat seperti ini saja. Terus kita buat yang pertama adalah nama, terus ditambah dengan namebook dot get name baru terus di akhirnya ditambah dengan agar namanya ini dapat mengakses ininya ya, terus kita buat lagi, copy aja, kita akan buat 4, dimana di sini ada nama, alamat, terus
nomor telepon, terus email. Di sini juga diganti. Telepon. Terus di sini email. Oke. Oke. Seperti ini. Terus dia di akhir perintahnya di sini kita akan buat sistem outprint line untuk setelah memasukkan data tersebut tampilannya akan seperti apa. Contohnya setelah kita memasukkan data-data yang ada di sini ya, dan diakhiri dengan contohnya data berhasil dimasukkan. Oke. Kita lanjut. Jangan lupa break ya di sini, karena di setiap akhir case ada break untuk menandakan bahwa case-nya berhenti sampai di sini. Terus kita buat case yang kedua. Yang dimana kita sort dulu. Kita sort dimana tadi yang case yang kedua adalah untuk menghapus data. Kita buat ketik di sini menghapus data atau seperti ini aja, penghapusan data. Oke. Terus kita sort lagi. Kita ketik di sini input nomor mahasiswa yang ingin dihapus. Terus koma, pilih dari 1 sampai sama dengan, di sini ditambahkan dengan jumlah yang telah kita masukkan datanya. Contohnya di case pertama ini kita masukkan datanya adalah 2 orang, maka data itu masuk ke dalam jumlah ini. Maka jumlah ini sudah diisi dengan 2 orang di dalamnya, 2 data di dalamnya. Dan di sini yang case kedua, di bagian penghapusan data, kita di sini input nomor mahasiswa yang ingin dihapus. Pilih 1 sampai jumlahnya. Ada berapa jumlah data yang telah kita masukkan di awal tadi. Jumlah, terus ditambah dengan string lagi untuk tutup ininya. Jumlah baru tutup .2. Nah, jadi input nomor mahasiswa yang ingin dihapus. Pilih 1 sampai jumlah yang telah kita masukkan, jumlah data yang telah kita masukkan di pertama tadi. Contoh, jika kita memasukkan 3 atau 4 data di dalam sini, di dalam pemasukan data, dia akan masuk ke jumlah ini. Terus di bagian penghapusan data, dia akan jika tadi jumlah datanya dimasukkan adalah 4 ya, dia sudah masuk ke dalam jumlah. Terus di sini pilih 1 sampai ditambah dengan jumlahnya ada berapa, contohnya 4. Maka di sini dia akan tampilannya akan seperti pilih 1 sampai 4. Terus .2. Terus kita pilih, terserah kita mau pilih 2, 3 atau 1 atau 4. Terserah kita. Dan nanti sebentar di outputannya saya akan mencontohkannya.
Dan di bawahnya kita try untuk inputannya. Try, terus catch, jangan lupa. Oke. Di sini kita akan masukkan variabel y sama dengan data in dot readline. Oke, di koma jangan lupa. Terus IO exception-nya oke, udah jadi seperti ini, dan kita enter. Dan di sini kita akan memasukkan variabel yang telah kita deklarasikan tadi, yang di atas ini, variabel no. Kita akan masukkan ke sini, kita klik aja no, sama dengan integer. Untuk no ini akan masukkan nilai y ke dalamnya. Kita ketik aja no sama dengan integer astaga, integer dot parseInt y. Jadi y ini variabel y ini dia akan dimasukkan ke dalam no. Jadi apa yang akan kita ketikkan dimasukkan, contoh ya. Di sini apa yang akan kita ketik di dalam keyboard kita akan dimasukkan ke dalam variabel y. Di mana variabel y ini juga akan dikonversi ke variabel yang namanya no. Jadi y ini sudah dimasukkan ke dalam no. Nanti sebentar, kita lanjut aja dulu. Terus kita jangan lupa titik koma. Terus di sini kita buat tampilannya, system out print line, ditemukan contohnya data ke terus ditambahkan dengan no. Jadi apa yang kita masukkan di sini, contohnya kita masukkan di sini kan di bagian penghapus data. Tadi datanya yang telah dimasukkan adalah jumlahnya adalah 4. Dan di sini kita memasukkan input nomor mahasiswa yang ingin dihapus. Pilih 1 sampai 4. Pilih 1 sampai 4. Di sini kita masukkan. Contohnya saya akan memilih angka 4. Contoh 4 di sini. Terus 4 ini dimasukkan ke dalam variabel y ini. Terus di variabel ini dia akan dikonversikan, terus dia akan dimasukkan ke dalam variabel no. Makanya di sini buat lagi tampilan untuk sering ditemukan data ke ini no, terus ditambahkan dengan no. Contoh di sini kita masukkan 3. Contoh kita masukkan 3 atau 4. Maka 4 ini sudah dimasukkan ke dalam y, dikonversikan ke dalam no, terus ditemukan, kita buat tampilan ditemukan data ke plus no. Karena no ini sudah ada, karena no ini telah ada, di dalamnya telah ada variabel y yang isinya, variabel y isinya adalah 4, maka di sini adalah 4. Maka akan tampilannya akan seperti ditemukan data ke 4. Oke, udah ngerti? Semoga ya. Lanjut. Terus di bagian sini kita ketik no sama dengan no dikurangi dengan 1. Oke. Terus kita buat namebooknya, namebook terus dot untuk mutatornya dot set name, bukan astaga, dot set name, terus di sini kita nama, terus di
kurung dengan no, terus alamat, terus no lagi, terus telepon, no, dan email. Nah, maka di sini artinya di setiap variabel nama, alamat, telepon, dan email ini dia mengakses no di belakangnya. No ini yang ini, ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Semoga dimengerti. Oke, kita lanjut. Kita buat lagi tampilannya seperti di atas, seperti di input nama tadi. Kita buat dia, kita buat 2. Oke, pertama adalah nama, terus ditambahkan dengan ini namebook dot get name, udah, terus diakhiri dengan no di belakangnya. Terus kita copy aja, terus kita buat 4, kita buat lagi alamat, terus nomor telepon, terus email. Di sini kita juga ubah alamat, telepon, dan email. Oke. Kita rapikan dulu. Di atas juga kita rapikan. Oke, lanjut. Setelah sampai sini kita buat untuk case pertama udah, terus case kedua karena di sini penghapusan data, jadi kita buat, oke, kita lanjut. Kita buat di sini nama sama dengan string kosong. Oke, kita buat di sini, tunggu, kita tambahkan di sini no. Oke, baru alamat, terus telepon, terus email. Oke, terus sini kita buat nama namebook dot set name, yang di dalamnya ada nama, terus diikuti dengan no di belakang, terus alamat, terus telepon, dan email. Oke, seperti ini. Terus lanjut, kita buat satu lagi tampilan sama seperti di atas tadi.
kita copy aja ya, biar cepat. Oke, kita salin di sini. Oke, udah. Terus setelah sampai sini kita buat lagi satu di sini shout untuk memberikan perintah bahwa untuk memberikan untuk menampilkan bahwa data telah dihapus. Seperti itu. Terus kita break. Oke, case kedua sudah. Terus lanjut case yang ketiga. Case yang ketiga kita buat untuk menampilkan seluruh data. Oke, kita buat kita seperti di atas tadi, kita shout aja dulu untuk daftar semua data siswa. Daftar, kita huruf besar, daftar semua data siswa. Oke, terus kita shout lagi untuk seperti tadi, kita buat ini input nomor siswa yang ingin diubah. Lanjut. Bentar. Oh, bukan, sorry. Untuk input, untuk tadi input yang akan diubah itu akan dimasukkan ke dalam case yang keempat untuk update data. Di sini kita buat tampilannya dulu. Oke, lanjut. Kita masukkan for di sini karena di sini tidak membuat data dan menghapus data, maka di sini kita tidak akan menggunakan untuk try catch-nya. Karena di sini kan kita akan memuat daftar semua data siswa, jadi kita tidak perlu input keyboard untuk aksesnya. Jadi di sini kita akan menggunakan for, di dalamnya ada int, terus i sama dengan 0 seperti tadi, terus i dikurangi dengan jumlah, terus i plus plus. Oke, lanjut. Di sini kita buat namebook seperti tadi, namebook.setName buka kurung, yang pertama adalah nama, diikuti dengan i, terus i lagi, terus alamat, diikuti dengan i lagi, terus telepon, terus email. Terus di sini kita shout untuk tampilannya, kita buat rapi lagi, kita copy, oke, kita buat yang pertama nama, kedua ditambah dengan oh bentar, kita salin aja biar cepat. Kita salin aja yang di atas punya, Ctrl C, terus dimasukkan ke sini, Ctrl V. Terus di bagian sini kita ganti nolnya dengan i.
Setelah sudah, kita break ya. Pokoknya selalu diingat bahwa di setiap akhir case harus ada break untuk dapat mengetahui bahwa case itu telah berakhir di situ. Yang terakhir kita buat case yang keempat. Untuk mengubah data atau update data. Kita shout. Oke. Kita ketik di sini mengubah data atau update data. Oke. Lanjut, dan di sini kita shout lagi untuk input, untuk memberikan untuk menampilkan input nomor siswa yang ingin dihapus, bukan, yang ingin diubah, terus koma, terus pilih, seperti di nomor 2 tadi. Di case yang kedua, input nomor mahasiswa, nomor siswa yang ingin dihapus, terus pilih 1 sampai ditambah dengan jumlah orang yang kita input ada berapa. Kita buat seperti di atas ini, nomor 2, pilih, terus antara 1 ditambahkan dengan jumlah yang kita input, jumlah siswa yang kita input. Oke. Kita lanjut. Di sini kita gunakan try, karena di sini kita akan akses keyboard untuk mengubah atau mengupdate data. Di sini kita try, terus sketch, jangan dilupa. Oke. Di sini kita ketik yes sama dengan data in, terus dot readline, terus di sini IO exception-nya jangan dilupa agar dia dapat mendeteksi error. Kita shout, terus error. Terus di sini kita ketik no lagi, no sama dengan integer dot parseInt, terus begini, terus masukkan sama seperti tadi variabel y ke dalam ini. Oke. Kita shout dulu. Terus kita akan beritahu bahwa ditemukan data ditambah dengan no, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di atas, bahwa di sini ditemukan data tambah no yang artinya adalah ini yang kita input ke dalam sini variabel y. Kan variabel y ini input, variabel ini dapat mengakses, variabel y dapat mengakses keyboard apa yang kita ketik ke dalam outputnya itu. Dan variabel y ini dimasukkan atau dikonversikan ke dalam ini variabel no. Dan yang artinya bahwa tampilannya akan ditemukan data ditambah dengan nomor berapa yang kita pilih, yang telah kita masukkan ke dalam sini. Oke, semoga dimengerti. Oke, kita lanjut. Terus di sini kita akan seperti tadi, nomor no sama dengan no dikurangi dengan 1. Terus name book kita buat dot set name, terus kita akan buat seperti di atas tadi.
kita copy aja, yang jangan yang i, yang no. Oke, yang ini kita copy aja, terus disalin ke sini. Oke, biar cepat ya, soalnya udah sejam lebih mungkin. Oke, kita lanjut. Kita buat try-nya di bawah sini, kita salt dulu, terus kita inputkan di sini contoh kita nama, terus di sini kita akan mulai ininya untuk inputannya, try-nya dan case-nya. Kita akan buat di sini 4 ya, seperti tadi, nama, terus di buka seperti ini, no, terus sama dengan data in dot readline. Terus di sini jangan lupa IO-nya, exception, dan kita lihat apakah masih jalan. Oke, masih. Sorry, tadi step baterainya ya. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Di sini kita copy aja. Kita buat 4. Copy. Oke. Pertama tadi nama, terus di sini alamat. Di sini ganti alamat lagi. Di sini nomor telepon. Ganti di sini lagi telepon. Terus email. Ganti di sini email. Oke. Terus kita lanjut. Setelah sampai di email, terus kita buat sheet di sini sama seperti di atas sini, kita copy aja. Kita copy, kita taruh sini, terus di bagian ininya, terus kita tambah di sini data telah diubah. Oke, kita break dan kita bentar. Kita salt di sini default. Astaga. Default. Kita salt. Terima kasih. Oke. Oke, sudah. Oke, bentar, switch. Ininya di sini. Oke, sorry, kita tambah 1 di sini. Bentar ya. Ada kesalahan. Public class. 2. Oh, udah. Astaga, kenapa ditambah tadi? Terus di sini kita while-nya. While, terus
buka dengan parameter integer dot parseIn terus x, terus di sini tambah dengan tanda seru sama dengan 5. Oke, udah jadi. Oke, programnya udah jadi dan kita akan mencoba untuk run. Kita coba run. Oke, yang pertama kita di sini akan masukkan data. Oh, bentar. Di sini kurangnya, di sini kita tambah seharusnya gimana ya? Di sini ya mungkin. Coba ya. Sini kita tambah dengan silahkan masukkan angka. Oh, silakan dipilih. Silakan dipilih. Kita ulang, kita run lagi. Close aja ini. Oke, dah. Kita contohnya satu, kita masukkan kita akan masukkan jumlah siswa 2. Terus ini kan data yang pertama. Data yang pertama A, nama A, alamat A, terus nomor telepon 1, emailnya A. Kedua B, terus 2, terus B. Oke, di sini kita sudah mempunyai 2 data. Bentar. Di sini error dikarenakan bukan error sih. Coba kita run lagi. Oke. Nomor 1 masukkan jumlah siswa 2. Yang pertama contoh, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, emailnya ini. Bentar, ini kenapa 0? Bentar ya. Masukkan data. Data. Bentar. Kenapa ya? Bentar ya. Ini semua error di case pertama. Case pertama di sini kita masukkan jumlah, baru try, nama, alamat, terus telepon sama email. Bentar. Di sini. Terus for in sistem print line. Smart print line, terus ini
dia 0 ya. Kenapa ya? Oh, sorry di sini saya lupa untuk menambahkan itunya kelas namebooknya. Set name, terus di sini nama diikuti dengan i, terus i baru alamat, sorry ya, terus teleponnya dan emailnya. Oke, kita coba run. Silahkan dipilih 1, 2, terus A, B, B. Oke, astaga, udah jadi ya. Oke, sudah jadi. Dan kita akan mencoba untuk menghapusnya. Kita klik 2 untuk menghapus data. Di sini seperti yang saya sudah jelaskan ya, di case yang kedua yang di bagian ini ya, bahwa ini di sini kan ditampilkan sama seperti ini, input nomor siswa yang ingin dihapus, baru pilih 1. Di sini kan hanya 1. Terus 1 ini sampai ditambah jumlah ini adalah jumlah yang telah kita masukkan, data yang telah kita masukkan. Di sini kan jumlah data yang telah saya masukkan adalah 2. Maka di sini dia mendeteksi bahwa data yang ada di dalam adalah ada 2 data yang ada di dalam. Dia mendeteksinya bahwa terus di sini ditambahkan dengan jumlah. Jumlah kan di sini sudah ada 2 data di dalamnya. Oke, lanjut. Tadi sorry ya. Tadi di sini kan saya sudah jelaskan bahwa jumlah ini adalah jumlah data yang ada di dalam sini. Makanya dia mendeteksi bahwa jumlah data yang ada di dalam sini adalah 2. Dan kita lanjut. Contoh di sini kita akan menghapus yang nomor 2, yang data yang ini, yang B. Kita klik 2, kita enter. Maka data yang nomor 2 hilang. Data yang nomor 2 hilang, dan di bagian ini disampaikan bahwa data telah dihapus. Dan contoh kita akan menampilkan seluruh data. Kita klik di sini 3, maka dia tampilkan data yang ada di dalam berapa. Di sini dia tampilkan bahwa data yang ada di dalam adalah tetap 2 data, tetapi data yang kedua ini telah dihapus namanya, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Dan jika kita klik nomor 4, dia akan mengupdate data, mengubah data atau update data. Input nomor siswa yang ingin diubah 1. Bentar. Di bagian mengubah data di sini kita tambahkan nomor 4 ya. Sini. Sampai ini. Taran. Oh bentar, itu aja dulu. Contohnya di sini saya akan mengubah data yang nomor 2. Maka dia akan menyuruh kita untuk ini ya, mengisi data yang ada di dalam sini. Contoh data B. Oke. Maka data yang di dalam telah terisi. Data telah diubah. Kita akan tampilkan lagi seluruh data yang ada di dalam. Oke, udah. Data yang kedua ini sudah diisi kembali.
dan data total yang ada di dalam adalah 2 data. Oke. Dan yang kelima ini adalah close untuk menyelesaikannya, dan di sini akan muncul terima kasih. Oke, seperti itu saja programnya. Mungkin ada kesalahan tadi, dan terima kasih. Sampai di sini udah, terima kasih.